kita ngaku cinta kepada Allah, maka seharusnya kita harus lebih cinta membaca kalamullah daripada kalam yang lainnya. Kita harus lebih cinta membaca Al-Quran, habis waktu kita baca Al-Quran daripada kita baca postingan dalam HP kita. Karena manfaatnya kita cinta kepada Allah dan Nabi tidak sirna kalau selain Allah dan Nabi akan sirna. Kita ngaku cinta kepada Allah, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Kita membaca Al-Quran itu sudah mulia. Nabi kita Muhammad, beliau mengatakan, inna hadhil quluba la tasda kasadail hadid. Kata Nabi, kita punya hati kita ini bisa berkarat. Hati kita ini bisa kotor sebagaimana besi bisa berkarat dan bisa kotor. Sahabat bertanya, fama jila'uha ya Rasulullah, kalau hati kita ini bisa kotor, berkarat, apa obat supaya hati kita bersih daripada kotor atau karatnya hati? Maka Nabi mengatakan, bi'ikthar min dzikril maut, memperbanyak ingat kematian. Yang kedua, bi'ikthar min tilawatil Quran, memperbanyak dengan membaca Al-Quran. Orang kalau sudah hobi baca Al-Quran, hatinya bersih hadirin. Ketika hobi baca Al-Quran, hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, tidak akan capek, tidak akan bosan baca Al-Quran. Sahabat Nabi Muhammad banyak, cuman ada satu sahabat yang paling hobi baca Al-Quran, yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman hobi baca Al-Quran. Sayyidina Uthman ini dari saking hobinya baca Al-Quran, beliau berikrar di depan Nabi, hubbiba minad dunya thalatha. Orang yang kencing dalam keadaan duduk, buang hajat dalam duduk, ataupun makan dan minum duduk, itu bagus, ginjal akan sehat. Kita kalau sudah dengar itu, baru kita makan, duduk, minum. Padahal Nabi sudah mengatakan dari zaman dulu hadirin. Kita ini Masya Allah, kalau sudah dokter mengatakan sami'na wa ta'na, kalau sudah Nabi yang mengatakan sami'na wa pikir-pikirna. Iya. Terus kita mengatakan saya cinta kepada Nabi, kesunnahnya kadang kita lupa dengan sunnah baginda Muhammad SAW. Maka itu yang pertama, bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah dan Nabi, lebih senang membaca dan mendengarkan kalamullah dan kalam Rasul daripada kalam yang lainnya. Yang kedua, ayyakhtara ridha habibihi an ridha ghairi. Kita lebih cinta, lebih senang memilih ridhonya Allah daripada ridho selain Allah. Makanya ridho Allah dan Nabi mudah kita dapatkan, cuman kadang kita lupa, kita lebih sibuk mencari kecintaan manusia. Kita lebih sibuk mencari ridhonya manusia. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita mau buat manusia ini semuanya senang kepada kita. Ini angan-angan yang tidak akan bisa tercapai. Sudah disinggung tadi daripada Habib. Tidak ada yang selamat dari omongan manusia, enggak ada. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwasanya man yaslam man yadhunnu annahu yaslam min kalamin nas fahuwa majnun. Orang yang merasa dia akan selamat dari omongan manusia, ini orang gila. Orang gila. Allah saja dikatakan thalithun talah. Nabi Muhammad dikatakan sahir, tukang sihir, dukun. Apalagi kita yang banyak dosanya. Ada satu santri ke rumah gurunya yang bernama Syekh Al-Imamul Junaid. Santri mengatakan, Kiai, Tuan Guru, saya ini mau curhat apa? Saya punya tetangga. Nggak enak tetangga saya. Yang kanan, tetangga saya marah-marah, cari masalah terus. Yang kiri, istrinya yang masalah, suka gosip terus hati. Makanya betul kata Habib, biasanya senang-senang ibu-ibu hati. Karena dikasih madunya, apa tadi? Memang repot ibu-ibu nih hadirin. Di madu nggak mau, malah senang madunya iblis hati.
repot di madu, malah milih madunya iblis. Makanya yang laki-laki bapak-bapak jangan senang rasan-rasan, jangan senang buka aib, jangan senang gosip. Kalau perempuan gosip itu sudah hobi bawaan lahir hari. Kalau sudah perempuan gak gosip sehari pening kepalanya. Kalau sudah gosip sekali, masya Allah sehat walafiat. Insya Allah nggak ada di sini. Amin Allahumma. Nggak ada satu banyak nanti.